Shalom, selamat pagi. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberkati kita. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama dan nilai-nilai dalam HAM. Karena minggu lalu kita sudah belajar bagaimana HAM itu berfungsi. Kita tahu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang sejak ia dalam kandungan. Hak ini diberikan Allah kepada kita dan tidak boleh diambil siapapun, bahkan pejabat apapun, karena ini sudah melekat kepada kita. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Bapa di surga, hari ini kami akan belajar Oke, semuanya boleh ya membuka bukunya ya di halaman 35. Kita akan belajar nilai-nilai HAM di dalam HAM ya. Apa aja sih nilai-nilainya? Yang pertama itu adalah nilai kasih, religius, keadilan, dan menghargai sesama. Nah, nilai-nilai religius dalam HAM terkandung nilai-nilai religius oleh karena apa? Yang pertama tadi bahwa HAM itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah yang melekat dalam diri kita sejak kita dalam kandungan ibu. Yang kedua adalah pemenuhan adalah wujud ibadah kita kepada Tuhan. Ini merupakan wujud ibadah kita kepada Tuhan. Makanya nilai-nilai religius dalam HAM adalah sikap dan perilaku untuk menghormati Allah Sang Pencipta. Karena Dia yang memberikan ampun dalam hidup kita. Kita harus memiliki penghormatan kepada Sang Pencipta. Nilai religius dapat dibangun dengan cara menaati perintah Allah, menuruti kehendak Allah, dan membangun persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan. Bagaimana cara kita membangun persekutuan intim dengan Tuhan? Kita harus membaca Alkitab, kita harus berdoa, bernyanyi, melakukan hidup Kristen kepada Allah. Dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja 21, Alkitab mencatat bahwa peristiwa yang terjadi antara Nabot, Raja Ahab, dan Ratu Izebel. Nabot pemilik kebun anggur yang menaati hukum Allah, tidak bersedia memberikan milik pusaka nenek moyangnya sekalipun kepada Raja Ahab. Hal ini membuat Raja Ahab murung, bersedih, dan tidak mau makan. Ahab tahu bahwa tindakan Nabot benar. Mestinya raja turut menjaga agar rakyatnya mematuhi hukum yang ada. Tetapi Ratu Izebel, istri Ahab, tidak takut akan Tuhan, sebab ia berasal dari bangsa lain dan menyembah berhala. Di sini Izebel membuat persekongkolan untuk memfitnah Nabot, sehingga Nabot dirajam sampai mati. Dengan demikian, Ahab dapat memiliki kebun anggur Nabot yang subur itu, yang memiliki nilai yang bagus. Perbuatan ini sangat tercela di hadapan Allah, sehingga Allah mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan hukuman yang akan diterima oleh keluarga dan keturunan Ahab. Yang kedua adalah menghargai sesama. Menghargai sesama artinya memenuhi tuntunan HAM. Otomatis akan menghargai dan menghormati sebagai gambar dan rupa Allah, ciptaan milik Allah yang sama. Kita harus memiliki, kita harus menghormati mereka. Sama tadi halnya, kita harus mengasihi mereka. Harkat martabat sebagai ciptaan yang segambar dan serupa Allah menempatkan manusia pada harkat dan martabat yang mulia.
Dengan inilah manusia memiliki hak asasi yang tidak dapat ditiadakan oleh siapapun. Oleh karena itu, setiap orang harus bersikap dan berperilaku mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Nah, contohnya, Tuhan Yesus bersikap adil kepada semua orang. Baik itu kepada perempuan Samaria, ia bercakap dan memberitakan kerajaan Allah tentang air hidup yang tidak akan membuat orang kehausan, yang bersedia menjelaskan kebenaran. Apakah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini? Yesus memberikan apa yang menjadi hak perempuan itu, yaitu Allah mengasihi dan merancangkan keselamatan bagi dia juga. Dalam bagian ini, kita harus memiliki sikap untuk saling mengasihi, seperti Allah mengasihi kita. Yang ketiga adalah nilai keadilan. Hak asasi manusia dimiliki oleh semua orang tanpa ada pembedaan apapun. Ini berlaku secara universal dimanapun kamu berada, sejak kapanpun kamu ada, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Ini selalu ada dalam hidup kita. HAM menempatkan semua orang pada perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. HAM dengan nilai-nilai keadilan menuntut tanggung jawab yang sama dari semua orang untuk saling menerima tanpa mempersoalkan perbedaan dan memperjuangkan hak orang lain dengan cara memenuhi kewajiban diri sendiri. Nah, Raja Salomo juga berkewajiban memberikan hak terhadap ibu yang merebut anak. Kata Raja Salomo, "Pergilah, anak yang hidup ini menjadi dua, dan berikanlah setengahnya kepada yang satu dan setengahnya kepada yang lainnya." Perintah ini mengarahkan keputusan raja kepada siapa ia menyerahkan anak itu untuk diasuh. Ibu kandung bayi akan rela memberikan bayinya kepada orang lain asalkan anaknya selamat. Tetapi ibu yang berbohong tidak mempunyai belas kasihan. Keadilan akan menuntut kepada kebenaran. Tindakan yang adil akan memenuhi HAM bagi setiap orang. Dari contoh yang telah ditunjukkan oleh Raja Salomo, ketika diperhadapkan dalam situasi yang sulit, di mana dua orang ibu memperebutkan satu anak. Tetapi Raja Salomo memberikan keadilan yang luar biasa. Dia mengetahui, dia memberi tantangan kepada ibu ini, supaya adil, yang satu harus mendapatkan bagian yang sama. Tetapi ibu kandungnya dengan menerima, dia rela anaknya diasuh siapapun asalkan anak itu selamat. Sedangkan ibu yang lain, ibu yang satu, dia rela anak itu dibagi dua. Di sini menunjukkan bahwa Raja Salomo berhikmat, tahu yang mana ibu kandung, mana ibu palsu. Yang ketiga, yang terakhir adalah kasih. Kasih dalam konteks ini adalah Allah menempatkan semua orang pada kedudukan dan derajat yang sama. Kasih diberikan tanpa pandang bulu, sebab semua manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah tidak dapat mengurangi kasih-Nya dengan alasan apapun. Semua manusia telah berdosa dan hidup di dalam dosa karena perbuatannya, karena melanggar perintah Allah. Sesuai dengan Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa. Tindakan Allah mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus manusia adalah tindakan untuk mengangkat manusia dari perbudakan dosa. Oleh dosa menjadi manusia merdeka dalam penyelamatan Kristus. Kasih itu memperbaharui
dan memberi kehidupan yang baru serta memberkati. Nah, dalam HAM, Allah menempatkan manusia pada kedudukan derajat yang sama. Harkat dan martabat sebagai gambar dan rupa Allah. Tanggung jawab dan kewajiban sesama. Dalam HAM, kasih menjadi nilai penting. Tanpa kasih mustahil seseorang dapat menghormati dan menghargai orang lain dengan tulus. Tanpa kasih mustahil orang untuk dapat saling menerima dan mengampuni. Tanpa kasih mustahil ada keadilan. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi kehormatan. Jadi, kasihlah yang paling penting. Supaya kita menerapkan kasih. Bagaimana Allah mengasihi kita, mengorbankan yang tunggu. Supaya kita bebas dari budak dosa. Kalau tidak mengerti, nanti boleh ditanyakan kepada Bapak. Tugasnya mengerjakan halaman 39 nomor 1 sampai nomor 6. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pembelajaran pendidikan agama Kristen telah selesai. Semua karena berkat pertolongan. Berikan kami Tuhan hikmat-Mu untuk memahami setiap pembelajaran. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin.